Selamat sore para pemirsa sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Joko Mariono atau DJM dalam program Obsesi. Para pemirsa sekalian, sore ini akan saya unggah yang berjudul lanjutan kemarin part 2, yaitu protein ikan sebagai pembangun bangsa. Kita ketahui semua bahwa penduduk dunia itu luar biasa perkembangannya. Sudah sekitar 44 miliar kalau tidak keliru, dan tanah yang dipakai untuk pertanian semakin sempit. Pada tahun 2012 ada suatu pertemuan di Copenhagen, disebut Copenhagen Consensus, bahwa dengan investasi $1 pada gizi, yang penting pada gizi, akan memperoleh kembalian $30 dalam 5 tahun. Jadi sistem perbaikan gizi itu penting untuk penduduk, supaya penduduknya lebih pintar, ya, lebih produktif, sehingga kelaparan dunia bisa dikurangi. Investasi gizi ini membantu memutus lingkaran kemiskinan hingga meningkatkan PDB pendapatan negara itu 2% sampai 3% ya per tahun. Jadi kalau dalam 5 tahun ya dikalikan 5. Jadi yang kita hadapi sekarang adalah masalah stunting di Indonesia. Di tahun 2010 itu ada 37,2% anak yang lahir stunting. Kenapa stunting berbahaya? Stunting itu berat badannya rendah, pendek, ya. Dan itu terbukti bahwa di Indonesia anak-anak yang dilahirkan dengan stunting ini adalah mempunyai tinggi badan yang pendek. Pada pria hanya 158, pada wanita 148. Di Jepang, anak-anak pria sekarang rata-rata 170 cm. Singapura juga 170 cm. Jadi anak-anak yang lahir dengan stunting ini IQ-nya juga rendah. Indonesia rata-rata IQ 98. Pada anak Singapura itu 106. Dan pada anak Jepang itu 110. Jadi kalau gizi diperbaiki, maka daya kualitas SDM-nya akan meningkat. Dan yang penting adalah penanganan pada waktu ibu hamil, yaitu penanganan 1000 HPK, 1000 kelahiran, 1000 kehidupan pertama, 1000 hari kehidupan pertama. Dengan diberikannya protein ikan pada ibu hamil, maka akan terbentuk otak anak yang lebih sempurna. Artinya diberikan asupan omega 3, 6, 9 dari ikan. Nah, yang penting
di ibu hamil sekarang sudah bergerak semua dari PKK, dari BKKBN, semuanya sudah bergerak, dan angka 37,2% itu sudah berangsur menurun sekarang sekitar 25-24%. Jadi pada waktu ibu hamil harus diberikan protein ikan untuk menunjang pembentukan otak anak. Pembentukan otak anak itu hanya terbentuk pada usia sampai 2 tahun, dari kehamilan, dari pembuahan sampai umur 2 tahun. Selepas umur 2 tahun tidak ada lagi pembentukan otak. Dan pembentukan otak ini sangat penting untuk mekanisme metabolisme tubuh. Otak yang tidak bisa penuh bagus, itu program blueprintnya otak itu akan terganggu. Ini terbukti pada anak-anak stunting, itu umurnya lebih pendek dan 3 kali lebih besar akan menderita diabetes, menderita sakit jantung, dan menderita kanker, sehingga 3 kali lipat daripada ini, dan umur mereka akan lebih pendek. Ini oleh karena apa? Oleh karena pengontrol daripada metabolisme itu di otak itu rusak, sehingga blueprint otak yang berubah ini menjadikan kelainan metabolisme gula, metabolisme kolesterol, sehingga timbulnya diabetes pada usia dini, stroke, dan penyakit jantung koroner. Setelah itu ada juga hubungannya dengan timbulnya penyakit kanker. Di layar berikut akan ada 7 countries relationship of metabolic syndromes, serum cholesterol and mortality. Di situ kita lihat bahwa kadar kolesterol orang-orang kita itu sama dengan orang Amerika. Padahal kita hidup sederhana aja, nggak bermewah-mewah kayak orang Amerika. Kadar kolesterolnya sama, dan angka kematian penyakit jantung koroner sama dengan Amerika. Ini oleh karena apa? Oleh karena metabolic syndrome tadi. Di statistik kita lihat lagi bahwa orang Jepang sangat rendah sekali. Ya, inilah Jepang ini yang mesti kita tiru. Kita punya gudang protein terbesar sedunia. Kita bisa manfaatkan itu untuk perbaikan ini semua. Dan ada penelitian lagi, GC Preventions, Fish Protein for Preventing Heart Disease. Terlihat di situ bahwa orang yang suka makan ikan itu kematian mendadak oleh karena serangan jantung itu terhindarkan sampai 45%. Ya, dan kematian-kematian lain, cardiovascular mortality-nya turun sampai 30%. Oleh karena apa? Oleh karena ikan itu mengandung magnesium, terutama yang banyak itu pada ikan patin. Lemaknya ikan patin di perutnya itu mengandung magnesium. Magnesium mencegah serangan jantung, jelas itu. Belum lagi manfaat ikan lain seperti ikan belut misalnya, belut ya, yang dipelihara itu banyak mengandung arginin, mencegah timbulnya kanker payudara.
Dan juga lagi ada protein yang non amoniak dipakai untuk mengobati penyakit ginjal. Ini sudah dipakai di rumah sakit yaitu protein dari ikan gabus. Loh, demikian hebatnya protein ikan ini. Ya. Dan ternyata semua itu oleh karena gizi ikan itu lengkap, 15 asam amino dan ada omega 3, 6, 9. Dan ikan penting untuk semua fase kehidupan. Ikan untuk protein ikan untuk kehamilan jelas sekali, mencegah stunting, mencegah low birth weight, mencegah autisme. Ini sekarang kurang lebih ada 8 dari 1000 kelahiran anak ada yang autisme, itu bisa dicegah lagi, diturunkan lagi. Mencegah kelainan jantung bawaan, itu oleh karena kekurangan protein juga. Jadi itu sekitar 6 dari 1000 kelahiran. Kalau diberikan protein ikan pada waktu ibu hamil, angka-angka itu akan turun. Ya. Protein ikan dan bayi. Selanjutnya setelah 2 tahun, pemberian ikan itu merangsang perkembangan otak. Oleh karena asetilkolin otak itu berasal dari omega 3, 6, dan 9. Bayi bicaranya lebih cepat, motoriknya lebih aktif, kekebalan tubuhnya lebih tinggi. Dan ikan untuk balita itu ternyata anaknya menjadi lebih aktif, lebih cerdas, lebih tinggi, lebih berat, lebih jarang sakit. Sehingga semboyan daripada makan ikan ini adalah makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas, jelas mempercerdas. Pengen bukti lain bahwa anak-anak Maluku Utara dididik oleh Prof. Surya menjadi ahli matematik dan mereka menjadi juara dunia olimpiade matematik. Oleh karena otak mereka sempurna. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena mereka makan ikan tiap hari. Sekarang protein ikan untuk dewasa muda. Ini. Tulang-tulang menjadi lebih kuat, anti osteoporosis, memperpanjang usia hormon estrogen, usia kesuburan pada ibu ya. Kita lihat ibu-ibu di Jawa Barat misalnya, mereka konsumsi ikan mas begitu banyak, sehingga kulit mereka halus, kulit putih, dan kesuburan luar biasa. Dan juga anti kanker payudara kalau mau belut ya, yang banyak mengandung arginin, dan sudah tentu awet muda. Sekarang ikan untuk lansia ada gunanya, anti osteoporosis. Seperti kita ketahui, keropos tulang itu diobati dengan kapsul anti osteoporosis. Dari mana asal kapsul anti osteoporosis? Di Jakarta, ini data dari pedagang lele, pecel lele atau lele goreng, itu kebutuhan untuk lele ini ada sekitar 5 ton dalam satu malam. Tengah malamnya tulang-tulang ikan itu ada yang ngambilin, dikumpulin, dijemur, kemudian digiling, jadilah tepung tulang ikan, dan itu adalah obat anti osteoporosis. Ya, sangat bermanfaat sekali. Selain itu untuk lansia ya anti diabetes, oleh karena protein ikan itu memperbaiki kerja daripada pankreas,
ya, selain tadi itu dari blueprint otak yang menyebabkan metabolic syndrome tadi bisa diperbaiki. Anti stroke oleh karena sifat omega 369 itu mengencerkan darah. Anti sakit jantung iya, anti kanker iya, dan yang terakhir anti melarat. Loh, kenapa anti melarat? Oleh karena ikan pengolahannya tidak lebih dari 7 menit. 7 menit itu sudah kelamaan, biasanya 3 menit. Atau dimakan mentah sama sekali kayak orang Jepang. Kalau kita masak daging, berapa jam harus direbus? Sekitar 3 jam. Kadang-kadang ada yang sampai 6 jam supaya empuk banget. Berapa gas yang dibutuhkan untuk itu? Kalau kita memasak ikan, hal itu tidak lagi. Jadi benar-benar untuk pensiunan ini anti melarat, ya, gitu Pak. Para pemirsa, pada akhir perbincangan ini, marilah kita kembali ke meja makan ibu. Kenapa ke meja makan ibu? Ibu menghidangkan berwujud ikan atau apa yang berasal dari ikan nugget atau bakso ikan. Itu merupakan pattern daripada keluarga itu. Timbulnya anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang nakal, itu oleh karena tidak pernah ketemu di meja makan. Lakukanlah, walaupun cuma seminggu sekali misalnya. Kalau bisa tiap hari atau seminggu 3 kali. Ketemu di meja makan, saling berbincang, ya, untuk mengarahkan anak-anak ini ke lebih yang positif dan pengarahan gizi yang positif. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mas Sore,